antara ya korban dan pelaku ini ada istilahnya saling membuli lah. Pelaku ini merasa keluarganya dilecehkan. Korban melakukan fitnah terhadap pelaku. Sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutupi untuk melindungi nama baik. Lagi dan lagi, kasus perundungan kembali terjadi. Setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak seorang figur publik serta meninggalnya seorang santri karena dianiaya seniornya di sebuah pondok pesantren di Kediri. Kali ini, bak fenomena bola salju yang semakin membesar, kasus perundungan terjadi di sejumlah tempat sekaligus. Di Batam, Kepulauan Riau, 4 remaja perempuan ditetapkan sebagai tersangka perundungan 2 anak di bawah umur. Adapun motif para tersangka dilatar belakangi kekesalan dan saling ejek di antara mereka. Videonya pun viral di media sosial dan menjadi sorotan banyak pihak. Penganiayaan terjadi secara bertubi-tubi hingga membuat para korban menderita luka-luka, termasuk luka bakar akibat disundut rokok. Tim kami berhasil menangkap daripada 4 pelaku itu yang kita kategorikan ya ada dewasa dan anak-anak, yaitu 4 orang tadi. Antara ya korban dan pelaku ini ada istilahnya saling membuli lah. Dari korban ini informasi daripada keterangan daripada penyidik, pelaku ini sering menjelek-jelekan pelaku ya di sini. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, sebuah video perundungan yang dilakukan oleh sekelompok siswa SMP viral juga di media sosial. Perundungan dilakukan di dalam kelas. Pertikaian bermula ketika korban mengirimkan gambar tidak senonoh ke salah satu keluarga pelaku melalui media sosial. Korban ataupun para pelaku sempat dipanggil guru BK atau bimbingan konseling dan didamaikan. Korban mengalami lebam di kepala. 6 pelaku pun dibawa ke unit PPA Polresta Balikpapan. Intern sekolah dan kedua belah pihak itu sudah sepakat untuk tidak melanjutkan berdamai dan sebelum meninggalkan ruang BK mereka itu sudah saling maaf-maafan. Pelaku ini merasa keluarganya dilecehkan dengan terkirimnya gambar asusila ke pihak keluarga pelaku. Di Malang, Jawa Timur, 2 siswa SMP saling cekcok saat akan sholat Jumat. Salah satu siswa terlihat tiba-tiba memukul siswa lain hingga jatuh. Namun belum diketahui pasti penyebab perundungan ini. Kini, kasus penganiayaan ini telah ditangani polisi, 3 siswa diperiksa. Polisi juga menyita rekaman kamera pemantau sebagai barang bukti. Cekcok salah paham aja. Jadi salah paham bahwa mengklarifikasi pelaku terhadap korban kalau korban melakukan fitnah terhadap pelaku. Maraknya kasus perundungan siswa di lingkungan sekolah membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi meminta pihak sekolah secara cepat menyelesaikan kasus perundungan dengan mengutamakan hak korban. Pihak sekolah diminta tidak menutup-nutupi kasus hanya demi nama baik sekolah. Sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Utamakan pencegahan.
utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Hanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki. Kriminolog anak Hanifah Hasna menyebut, perundungan bisa terjadi karena kesalahan yang berulang dibiarkan dan tidak ditindak tegas, sehingga tak ada efek jera pada pelaku perundungan. Ketika anak menjadi korban perundungan dan melaporkan pada pihak berwajib, bisa jadi pilihan yang diambil orang tua agar rantai kekerasan di lingkungan belajar mengajar bisa diputus. Tapi Anda melihat bahwa hal ini, langkah orang tua membawa ke ranah hukum, ini ada hal yang tepat untuk menekan kasus perundungan? Sangat tepat, karena hak masing-masing orang tua adalah memberikan perlindungan terhadap anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Terlepas itu permasalahannya apa, misalnya nih korbannya itu menjadi pribadi yang memancing untuk menjadi korban bully, ini adalah hak orang tua untuk menyelamatkan anaknya. Karena kalau tidak melaporkan, itu justru menjadi orang tua yang abai. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI sepanjang 2023, terjadi 30 kasus perundungan di satuan pendidikan. Jumlah ini meningkat 9 kasus dari tahun sebelumnya. 2 orang meninggal akibat kasus perundungan di sekolah tersebut. Dari 30 kasus perundungan di tahun 2023, setengah kasus perundungan terjadi di jenjang SMP. 30% terjadi di jenjang sekolah dasar, 10% terjadi di SMA, dan 10% di SMK. Perundungan 80% terjadi di sekolah di bawah Kemendikbudristek dan 20% terjadi di sekolah di bawah Kementerian Agama. Pada tahun 2022 terjadi di 11 provinsi dan meningkat di tahun 2023 di 12 provinsi. Lingkungan sekolah seperti halnya di rumah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang. Berbagai motif perundungan tidak bisa dibenarkan, tak terpaut pada siapa salah dan siapa yang benar. Alarm merah bagi semua sekolah, apalagi pemerintah, untuk menciptakan generasi bangsa jauh dari mental perundung dan menciptakan lingkungan sekolah menjadi rumah bagi siswa dengan menjunjung tinggi sikap lembut dan menyayangi sesama.